Calon Presiden atau Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengunjungi kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, tepatnya di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat pada Selasa 16 April 2024 siang tadi. Pertemuan keduanya terjadi seusai kubu 03 menyerahkan kesimpulan ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Diketahui kubu 03, Ganjar Mahfud menegaskan tetap pada petitum awal sidang sengketa pemilihan presiden atau Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Ganjar Mahfud, yakni Todung Mulya Lubis. Ganjar mengatakan pertemuan dengan Megawati berlangsung sekitar 45 menit. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan bahwa dirinya ditanyakan kenapa belum sempat mengunjungi kediaman Ketua Umum PDIP tersebut. Dikatakan olehnya bahwa ia belum sempat menemui Megawati pada momen Lebaran karena open house di kediamannya selama 4 hari. Adapun terkait perbincangannya dengan Megawati, Ganjar mengatakan bahwa dirinya membicarakan terkait mudik hingga keadaan masyarakat di daerah saat ini. Ia pun juga membahas langkah Megawati mengajukan diri sebagai amicus curiae dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Mas, tadi jam berapa di dalam sama ibu terus ngobrolin apa aja? Jamnya tadi jam berapa? Kira-kira 45 menit lalu lah. 45 menit lalu saya datang, kebetulan ibu hari ini ada waktu kosong, pesawat mendarat langsung ke sini. Kemarin memang saya sempat ditanyain Ganjar di mana gitu. Karena hari pertama sampai keempat saya open house, maka saya sampaikan ibu, saya nanti kesempatan pertama datang dan dari bandara langsung. Ngobrol aja umum, cerita mudik, cerita ketemu masyarakat, iya masyarakat di daerah gitu ya. Ngobrol yang lain, cerita tulisan ibu di Kompas, hari ini ibu kirim amicus curiae gitu ya. Itu semua tadi diceritakan di sana dan ada sebuah harapan besar bahwa bagaimana demokrasi mesti kita jaga. Dengan gayanya ibu menyampaikan melalui tulisan, melalui apa yang disampaikan di MK hari ini di amicus curiae. Lebih pada cerita sampai di situ. Berarti kalau tanggapannya soal pesannya ibu di harian Kompas, kemudian amicus curiae yang hari ini ada tokoh-tokoh juga yang mendorong MK. Mas Ganjar melihatnya gimana jelang putusan nanti tanggal 22? Apakah ini jadi dorongan juga untuk majelis hakim? Pasti iya, semua ingin memberikan perhatian lebih kepada hakim yang ada di MK, wabil khusus pada MK-nya sendiri. Saya kira itu momentum yang luar biasa buat MK untuk tidak membuat April Mop, tapi memperingati apa yang pernah dilakukan oleh seorang Kartini. Habis gelap terbitlah terang. Dari kondisi MK yang selama ini menjadi cacian, makian ya, dengan stempel-stempel yang kurang baik dengan putusan MK, rasanya inilah momentum untuk mengembalikan marwah MK. Tapi saya secara pribadi, saya kira ibu juga sama, tidak akan mempengaruhi putusan. Nah, ini kewenangannya pada yang mulia majelis hakim. Tapi sebagai sahabat pengadilan seperti masyarakat yang lain, ibu menuliskan pikirannya, termasuk opininya waktu di Kompas itu, dan saya kira semua banyak orang melihat situasi. Kubu 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menegaskan tetap pada petitum awal sidang sengketa pemilihan presiden atau Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK pada Selasa 16 April 2024. Hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis saat menyerahkan dokumen kesimpulan sidang sengketa Pilpres 2024. Pihaknya mengaku ingin diskualifikasi Paslon 02, yakni Prabowo Gibran, dan ingin pemungutan suara ulang di seluruh Indonesia. Menurutnya, MK mempunyai dasar yang kuat untuk melakukan atau mengabulkan petitum tersebut. Dia mengatakan saat ini semua tergantung pada majelis hakim MK, apakah berani memutuskan perkara dengan mengabulkan petitum mereka atau tidak. Todung sendiri meyakini bahwa MK akan memberikan keputusan yang bijak dan mengabulkan petitum yang mereka mohonkan. Todung pun juga mengaku merasakan suasana kebatinan dalam tubuh MK, terutama pasca putusan MK nomor 90. Ia juga mengatakan hal itu karena putusan MK nomor 90 telah membuat Mahkamah Konstitusi terperangkap dalam satu situasi, satu kondisi titik nadir yang membuat MK ini tidak memiliki pilihan selain untuk bangkit kembali.
Todung juga percaya bahwa MK akan memikirkan keberlangsungan demokrasi pasca pemilihan umum atau pemilu 2024. Menurutnya, sebagai seorang negarawan, para hakim MK dipercaya memberikan putusan yang baik untuk masa depan Indonesia, khususnya dalam gelaran demokrasi. Diketahui saudara, selain meminta paslon 02 Prabowo Gibran didiskualifikasi dan Pilpres diselenggarakan ulang, kubu Ganjar Mahfud juga mendalilkan telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM dalam penyelenggaraan Pilpres 2024. Yang pertama adalah pelanggaran etika yang terjadi dengan kasat mata, dimulai dengan putusan MK nomor 9. Dan ini kalau kalian membaca keterangan Romo Magnis Suseno, itu sangat jelas dikatakan oleh Romo Magnis bahwa proses pencalonan yang melanggar etika berat itu adalah pelanggaran etika berat. Ini statement dari Romo Magnis Suseno. Nah, dari sana muncul pelanggaran yang kedua, yang kita sebut nepotisme. Nepotisme ini dilarang dalam hukum positif kita. Ada tap MPR yang melarang nepotisme. Ada banyak undang-undang yang melarang nepotisme. Dan kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, mendorong anak dan menantunya, itu adalah bagian dari nepotisme, membangun satu dinasti kekuasaan yang menurut kami melanggar etika seperti yang dikatakan oleh Romo Magnis Suseno. Nah, itu pelanggaran yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu adalah abuse of power yang sangat terkoordinir, sangat masif. Dan ini terjadi di mana-mana. Nah, ini saya hanya mengulang, teman-teman saya di sini, kolega saya di sini juga akan bisa menambahkan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang masif sebagai akibat dari abuse of power yang terkoordinir yang tadi saya katakan. Nanti saya akan jelaskan sebagian. Nah, pelanggaran keempat itu apa? Pelanggaran keempat itu adalah pelanggaran prosedural pemilu. Nah, ini Anda bisa lihat apa yang dilakukan oleh KPU, apa yang dilakukan oleh Bawaslu, apa yang dilakukan oleh Paslon 02, yang menurut saya, menurut kami semua, adalah pelanggaran-pelanggaran yang seharusnya bisa dijadikan alasan untuk melakukan pemungutan suara. Nah, yang terakhir adalah penyalahgunaan aplikasi IT di KPU. Anggota tim hukum Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yakni Oto Hasibuan, mengatakan tuduhan Pilpres 2024 penuh dengan kecurangan tidak terbukti. Hal ini disampaikan Oto ketika tim hukum Prabowo Gibran menyerahkan berkas kesimpulan ke Mahkamah Konstitusi atau MK pada hari ini, Selasa 16 April 2024. Oto mengatakan kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo serta Mahfud MD kerap mempersoalkan dugaan kecurangan. Padahal ia mengatakan gugatan mereka bukanlah ranah Mahkamah Konstitusi dan tidak memiliki bukti adanya kecurangan. Oto juga menegaskan pihaknya mencatat terdapat 19 tuduhan kubu Anies dan Ganjar terkait Prabowo Gibran disebut melakukan kecurangan. Ia menilai bahwa persoalan kecurangan bukan ranah Mahkamah Konstitusi, melainkan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Ia berulang kali menegaskan bahwa tidak ada bukti-bukti yang membenarkan terkait adanya kecurangan yang dimaksud. Bahwa sesungguhnya perkara ini sesuai dengan nomenklatur yang ada di sini disebutkan, ini adalah perkara PHPU, yaitu perkara perselisihan hasil pemilu. Sehingga yang harus dipersoalkan menurut hukum acaranya itu adalah mengenai hasil suara yang diperoleh oleh masing-masing paslon. Sehingga sesungguhnya menurut hukum acaranya yang harus dipersoalkan itu adalah berapa sesungguhnya
suara yang diperoleh oleh 03 maupun 01 dan mana suara daripada KPU yang sebelumnya penghitungannya itu yang tidak benar. Itulah sesungguhnya perkara ini. Tetapi setelah kita melihat perjalanan perkara ini, ternyata pihak pemohon 1 dan pemohon 3 justru tidak mau masuk kepada arena ini. Mereka masuk kepada arena bahwa tidak mempersoalkan dan tidak mau tahu dengan hukum acara yang ada, yang sudah diatur di dalam undang-undang pemilu, yaitu harus mengenai perhitungan suara. Mereka masuk dengan mengatakan, kami mengajukan gugatan bukan dengan PKPU, kami mengajukan gugatan adalah dengan dasar adanya kecurangan-kecurangan yang diduga dilakukan oleh 02, sehingga mereka memohon diskualifikasi. Jadi inilah dua persimpangan jalan di dalam perkara ini. Supaya masyarakat tahu, hukum acaranya sudah tegas menyatakan dan tidak boleh dilanggar. Yang dipersoalkan itu harus mengenai berapa suara yang Anda peroleh. Tetapi sekarang yang dipersoalkan ternyata adalah ada kecurangan-kecurangan yang menurut kami sebenarnya tidak merupakan ranah MK. Ya, dan kebetulan pula tidak ada bukti-bukti tentang kecurangan itu. Khusus di kasus ini kami sampaikan di 01, ada 19 yang dituduhkan kepada 02 bahwa melakukan suatu kecurangan. Ternyata setelah kami lihat satu persatu dari 19 ini di kesimpulan ini kami uraikan dengan jelas. Satu pun tidak terbukti adanya kecurangan tersebut. Ya kan? Jadi kita lihat tadi itu bahwa saya katakan tadi itu sebenarnya kalau kecurangan ini ranahnya ini ranah Bawaslu. Bawaslu yang harus memeriksa perkara kalau ada kecurangan. Walaupun demikian kami juga uji di persidangan ternyata kecurangan itu tidak terbukti. Jadi dari segi prosedural sebenarnya ini sudah salah. Demikian live breaking news kali ini, saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Jangan kemana-mana dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.